Annyeong teman-teman, ini adalah orang Korea yang cool, cool J cool. 필승. Nah, hari ini aku pakai kayak seperti military bukan? Ini military robe. Jadi, aku hari ini mungkin kira-kira tahu teman-teman apa yang aku ceritakan. Bukan mengenai military service ya, tapi tetap memang berkait dengan pastinya tentara. Nah, sekarang kayak seperti yang konten sebelumnya ya. Konten sebelumnya kan aku bicarakan mengenai tren-tren lain di Korea kan. Nah, sekarang ada juga yang selama 2 bulan ini ya. Ada yang tren yang sangat heboh sekali di Korea juga. Nah, acara ini sebenarnya berasal dari bukan kayak semacam broadcasting terestrial. Semenjak kita ada sulap ini kan kita selalu ada di rumah, terus kita nontonnya ya paling bukan hanya TV, tapi juga kita nonton mulai kayak Netflix lah, atau mungkin YouTube lah. Sekarang di Korea itu seperti aku pakai pakaian tentara, ya ini sebenarnya ya KW, bukan asli yang baju aku. Nah, aku juga dulu pernah ada military service, sekitar 2 tahun 2 bulan. Nah, ada satu yang namanya, orangnya itu Ken Ri, ya. Jadi, beliau ini, ya, dia lahir tahun 1984, jadi baru umur 36 ya. Tapi pengalaman yang sebagai tentaranya itu luar biasa, ya. Karena dia itu begitu lahir di Korea, dia langsung dipindah karena keluarganya itu pindah ke Amerika, sehingga dia besar di Amerika. Ya memang tentu ya karena besar di sana ya lebih jago untuk dalam bahasa Inggris lah ya. Nah, sehingga dia ketika bicara bahasa Korea memang sudah jago bicara, cuma memang sedikit ada kayak seperti intonasi yang seperti orang asing lah gitu, yang jago bahasa Inggris gitu ya. Nah, orang ini dia profesinya itu sekarang bukan tentara lagi, tapi dia menjadi semacam talent, ataupun mungkin bilangnya ya persis kita bilang sih sebenarnya YouTuber ya. Dia menjadi seorang YouTuber juga. Nah, kagetnya itu sebenarnya dia itu baru mulai YouTube itu baru 1 bulan yang lalu. Dan sekarang followernya itu udah lebih dari 460.000 lebih. Hanya dengan 10 konten. Ya. Jadi begitu antusias orang-orang suka. Nah, aku lanjut lagi yang tadi ya. Kemudian dia besar di sana. Bahkan dia menjadi seorang atlet, di mana yang berenang. Dia menjadi perenang sampai bisa timnas Amerika pada saat dia SMA. Nah, dia sejak kecil, harapan dia itu adalah dia mau menjadi seorang tentara, ya, seorang prajurit yang benar-benar yang hebat sekali. Dan dia memang pengen menjadi Navy SEAL, ya, di Amerika. Sehingga dia sampai dia pergi ke universitasnya itu untuk military schoolnya juga. Jadi dia sampai ke Virginia military school, dia pergi ke sana. Nah, dia lulus di sana dengan kalau nggak salah ya juara 2 apa gitu ya. Jadi dia lulus di sana, kemudian dia memang jadi tentara. Tapi pada saat dia mau jadi semacam Navy SEAL, tapi pada saat itu papanya menawarkan bahwa kalau kamu mau jadi tentara yang memang special force gitu ya, jadilah tentara di Korea. Karena bapaknya Ken Lee ini adalah dia benar-benar yang kayak semacam orang patriot, ya, dimana dia sangat hormat negara, sehingga dia memilih daripada anaknya itu menjadi tentara Amerika, dia berharap anaknya itu menjadi tentara Korea, sehingga dia bisa berkontribusi terhadap keamanan Koreanya, ya. Sehingga akhirnya mereka pindah. Jadi keluarganya itu semua balik lagi ke Korea, dan anaknya ini masuk ke military Korea, sampai dia masuk ke namanya UDT, itu UDT kita bilang. UDT itu adalah sebenarnya tentara Navy SEAL-nya Korea. Akhirnya dia menjadi captain juga. Nah, kemudian juga dia pada tahun 2013 itu dia sampai dia bisa masuk sekolah di Amerika, tapi yang sekolah Navy SEAL. Harapan dia kan sebenarnya dia sebelumnya kan mau menjadi Navy SEAL kan. Tapi biasanya orang-orang itu ya, kalau misalnya dia ajak untuk join school Navy SEAL gitu, biasanya orang mungkin sampai hanya tahap basic saja. Karena dia ada 3 tahap, basic, kemudian kayak semacam ya dia taruhlah kayak intermediate, kemudian juga ada advanced lah. Nah, biasa orang-orang itu hanya bisa ikut basic. Tapi karena dia saking jagonya di situ, dia sampai
3 tahap itu dia semua sampai advance itu dia semua bisa selesaikan, ya. Kemudian dia balik lagi di Korea, akhirnya dia menjadi kepala tim di UDT. Kemudian dia sekitar tahun 2014 ya, tahun 2014 itu dia sudah keluar dari militer. Ya, kalau memang banyak orang bertanya kenapa dia keluar dari militer, padahal dia pengennya dari militer yang hebat kan, prajurit yang hebat. Tapi mungkin di dalam militer itu memang tidak selalu kita fleksibel ya. Dia mungkin dunianya memang kaku dan mungkin susah juga dia mungkin ingin berkontribusi dengan sesuatu mungkin yang dia pengetahuan lah atau apalah dia mau kontribusi, tapi mungkin arahannya mungkin sedikit berbeda apa gitu ya kali ya. Jadi dia keluar dari militer, kemudian dia join dengan perusahaan yang dimana yang menjadi perusahaan consulting mengenai strategi tentaranya. Akhirnya dia juga ada prestasi bahwa dia menjadi seorang konsultan mengenai untuk strategi perangnya, sehingga kalau nggak salah ini SWOT ya, kayak semacam SWOT itu kayak ada kompetisi strateginya di secara dunia, dan dari 35 tim Korea itu dia bisa masuk sampai 8 besar. Nah, karena dia waktu itu dia yang jadi seorang konsultan dan dia jadi instrukturnya untuk polisinya, ya, polisi yang tim SWAT seperti itu ya. Nah, tapi kenapa dia menjadi terkenal? Karena dunia itu tahu dia baru 2 bulan yang lalu, ya. Jadi ada seorang YouTuber di mana yang memiliki followernya itu, subscribernya itu lebih dari 2,5 juta. Dia itu merancang satu program. Jadi orang ini, yang YouTuber ini, dia sebenarnya bidangnya itu memang kesehatan dan health, ya, fitness. Jadi dia mengajar cara untuk fitness baik dan kemudian dia memberi informasi mengenai bagaimana kita bisa olahraga dengan cara yang benar dan sebagainya. Tapi dia membuat satu program yang dengan 7 episode, namanya Gacha Sanai. Ya, itu dalam bahasa Korea ya. Kalau artinya itu mungkin kita bilang fake man. Ya, apakah teman-teman tahu yang acara salah satunya yang di Korea yang terkenal, yaitu adalah Jincha Sanai. Jincha Sanai itu adalah mungkin kalau teman-teman search di Google, ada judulnya itu kayak bahasa Inggrisnya itu Real Men. Jadi kayak seperti yang di grupnya yang dulu siapa ya? Dulu yang Super Junior ya, kalau nggak salah si Henry ya. Kalau nggak salah yang Henry juga masuk ke sana. Jadi dulu pernah ada acara, jadi berbagai selebriti itu, cowok-cowok itu mereka masuk ke military dan mereka ikut latihan yang begitu kerasnya, sehingga ya mereka menunjukkan bahwa ya itulah yang jantan yang benar, real man, cowok yang benar, cowok yang ganas ya. Nah, aku bilang mungkin jantan kali ya, jantan, seperti aku bilang, jantan yang benar gitu ya. Nah, di acara itu kan sangat sukses juga. Nah, jadi maksudnya yang si YouTuber itu membuat namanya Gacha Sanai, itu bisa dibilang kalau misalnya ya mungkin dalam kata kasar, itu bukan kasar enggak sih kalau jantan, enggak lah ya, tapi jantan palsu, nah semacam gitulah, atau cowok palsu ya. Jadi dia bikin namanya yang program ini kayak semacam menjadi tiruan ya, tiruan dari yang acara yang Real Man itu. Jadi dia membuat dengan 7 episode, jadi dia mengajak orang-orang yang 6 orang yang biasa. Tapi lucunya karena dia ini kan dia membuat program ini kan melalui YouTube ya. Jadi dia kan memang YouTuber. Jadi dia bikin semacam series 7 episode itu di dalam YouTube channel aja. Nah, dia ajak yang orang yang ikut acara ini adalah memang di situ ada yang selebriti juga, semacam kayak seperti Basic, di mana yang rapper yang dia pernah menangkan Show Me the Money yang season keempat, dia juaranya. Dia seorang sebagai rapper profesional, tapi dia juga punya YouTube. Dia menjadi YouTube sebagai rapper gitu kan. Nah, jadi 6 orang ini semua YouTuber. Jadi orang saking karena dia YouTubernya yang ini membuat program ini, jadi dia ajak yang YouTuber mungkin dia yang kenal kali ya. Jadi dia ajak 6 YouTuber, dia ajak dan mereka dilatih oleh si tim namanya Musat. Nah, Musat ini adalah perusahaan yang berkonsultasi bidang keamanan. Nah, salah satunya yang si Kenley ini adalah dia sebagai kepala tim instrukturnya. Jadi ada 4 instruktur, yang satunya itu yang tadi yang punya YouTuber itu karena dia memang jago gym juga ya. Jadi dia, kemudian yang 3 inilah, ini semua orang yang special force. Dia pernah jadi tentara spesial dulu, ya UDT, UDT atau apapun. Jadi yang
mereka lah yang ajarin si 6 orang ini, tapi selama seminggu ini terjadi 7 episode, tapi latihannya itu bisa sampai keras banget, ya, sampai mereka mungkin bisa mati, dan bahkan mereka bisa aja kalau misalnya mereka pukul bel, mereka bisa pulang karena mereka nyerah. Apa yang si Ken Lee bicarakan di dalam acara itu kadang lucu juga, karena dia kan orang Korea, tapi dia terbiasa dengan bahasa Inggris. Jadi kadang dia bicara bahasa Korea itu, mungkin dia mikir langsung ting munculnya itu bahasa Inggris, kemudian dia translate di dalam otaknya, kemudian keluarkan dalam bahasa Korea. Jadi kadang dia translate secara langsung, bahasa Koreanya itu nggak sempurna, tapi lucu orang dengarnya. Dan cara-cara omongnya itu memang orangnya lucu juga gitu loh. Jadi banyak orang suka nonton acara ini. Apalagi dia bilang kan, nah namanya kenapa judulnya itu jantan palsu atau cowok palsu, karena yang 6 orang ini benar-benar payah banget untuk dari sisi kekuatan fisiknya. Karena kan kita bilang kalau misalnya tentara itu kan memang kelihatan manly banget ya, cowok banget ya. Nah sementara yang mereka itu kayak ya lemah banget lah gitu, padahal latihan segitu gitu kan, tapi latihan itu memang keras-keras banget. Nah tapi ini sesuatu yang membawa suatu emosi yang penonton itu mungkin sentuh, dan dia memang lucu juga. Ini semacam reality kan, jadi reality show yang dibuat, tapi tiruan yang acara yang terkenal di TV, tapi lucu-lucu aja. Dan orangnya yang Ken Lee ini kan, orang pikir wow gitu ya, karena dia sampai dengan umur segitu, dia sampai bisa lulus UDT, dan juga pun dia Navy SEAL, dan dia tidak pernah nyerah apapun. Dia bilang, dia latihan apapun dia nggak pernah nyerah, dan bahkan dia pernah menjadi seorang survivor, di mana masuk ke TV, Discovery TV juga. Jadi seorang yang kalau nggak salah yang dari England atau Australia, yang biasanya yang suka bikin acara yang survive di kayak misalnya di gurun atau apa, dia pernah bersaing juga sama dia. Bahkan dia salah satu broadcasting edukasi yang di Korea, dia taruh dia itu di tempat kayak semacam Malaysia yang di hutan, kemudian dia suruh cari jalan keluarnya. Jadi ikutin dia. Jadi dia sampai makan kayak semacam kayak reptile gitu ya di hutan, dia tangkap, terus dia bakar, makan, terus dia hanya diberikan pisau sama yang bisa membuat flintstone yang dimana yang bisa membuat api ya. Jadi dia hanya kasih itu, dan dia bisa hidup di sana untuk sampai cari jalan keluar. Nah semacam dia banyak survival game yang dia lakukan. Tapi anyway, yang acara ini sangat sorotan yang baik, dan juga dari sampai yang episode pertama itu, ya minimum dari episode 1 sampai 7 itu, minimum sekitar 4 juta sampai 13 juta orang nonton dalam 2 bulan. Dan acara ini sangat sukses, dan sehingga yang si Ken Lee ini dipanggil di mana-mana untuk acara interview, atau radio, atau bahkan dia bisa masuk ke dalam TV juga. Ya memang yang bikin acara ini yang si YouTuber yang produsernya aja yang memang hebat sih. Tapi orang ini juga memang hebat dan disayang sama orang-orang. Nah, dengan tren seperti ini aku juga ingin sampaikan ke teman-teman kayak semacam berbagi pandangan aku. Nah, pertama kenapa acara ini bisa begitu sukses? Aku rasa ini mungkin seperti sama dengan yang konten aku sebelumnya. Mungkin acara ini berkait dengan mungkin kondisi sekarang juga. Karena sekarang orang banyak yang nonton ya, dan apalagi mereka sekarang kayak semacam seorang medis itu bisa dianggap dia hero, ya pahlawan gitu kan, karena dia membantu untuk menjaga orang-orang sakit dalam kondisi seperti ini. Nah apalagi yang si Ken Lee ini adalah seorang benar-benar jantan sekali, dan juga dia memang harapannya dia menjadi berkontribusi pada negara, dan bahkan dia punya sebenarnya izin tinggal di Amerika. Tapi kalau dia mau pegang kartu itu, dia mau pegang green card ya, jadi citizenship-nya yang Amerika itu kalau dia mau pegang, dia harus 6 bulan dia harus balik ke Amerika, jadi harus bolak-balik. Sementara dia kan jadi tentara kan, dia nggak bisa kan. Maka pada saat itu kalau nggak salah ini ada semacam peraturannya seperti itu. Nah sekarang aku kurang tahu ya, tapi anyway pada zaman itu sehingga dia nyerah aja. Jadi dia buang citizenship di Amerikanya. Nah sebenarnya itu bukan hal yang gampang kan, kita udah banyak orang yang mau tinggal di Amerika, terus dia ingin ambil citizenship, tapi itu kan tidak hal yang gampang. Tapi dia buang itu, kemudian dia menjadi benar-benar tentara Korea. Jadi orang-orang mungkin aku rasa hormat hal itu. Kemudian juga yang dalam kondisi begini, banyak orang menurut aku membutuhkan seorang pahlawan ya. Dan kemudian juga untuk ya sekarang ini kan orang-orang banyak yang nonton di rumah ya.
Jadi tentunya sekarang bukan acara TV itu sendiri menjadi suatu program yang baik kan. Apalagi kalau di Indonesia kayak semacam Mbak Betty ya, Mbak Betty, atau mungkin kayak seperti Baim ya. Baim Wong juga dia sebenarnya dia sebagai seorang selebriti, dia sebenarnya mulai dari karir kayak film atau drama di TV kan. Tapi dia sempat hilang, terus dia hanya bikin acara YouTube, program video YouTube, dan dia menjadi terkenal, malah lebih terkenal melalui YouTube ya sekarang. Jadi dia bilang, kalau orang bilang kan bukan Baim Wong itu bukan bilang aktor ya, lebih ke bilangnya YouTuber sekarang, ya kan? Kalau Atta kan dia memang sebagai YouTuber awalnya ya, tapi kalau kayak seperti Baim Wong dia lebih ke YouTube. Nah sekarang kayak seperti Raffi juga dia daripada TV lebih ke YouTube. Ya, memang Indonesia itu trennya memang udah ada seperti itu, dan di Korea juga memang tentunya begitu ya. Jadi sekarang dulunya mungkin hanya untuk vlog atau mungkin kehidupan sehari-hari atau mungkin ya semacam prank kalau bikin itu. Sekarang YouTube pun mereka membuat suatu episode dan lebih rapi dan seperti menjadi ya mungkin suatu saat sekarang kan memang ada web drama juga ya. Jadi sebenarnya tren itu memang menjadi suatu hal yang memang wajar ya. Apalagi dalam kondisi ini kan orang mungkin lebih. Nah maka ini memang bisa jadi sukses. Dan juga pun dalam kondisi ini banyak orang kesulitan, ya kan? Jadinya banyak orang nyerah. Jadi suatu saat kita ingin nyerah, badan kita capek, ya jiwa kita juga rohani, jasmani itu semua capek. Tapi sebenarnya kayak seperti program ini membuat kita itu lebih bersemangat. Karena kita melihat seseorang begitu yang kelihatannya itu lemah fisiknya, dan sebelum mereka melakukan semacam latihan keras seperti itu, mereka masih pikirannya itu sangat lemah. Tapi begitu mereka selesaikan, mereka sendiri sampai nangis, ya, karena dia bisa melewati latihan fisik yang begitu kerasnya. Dan juga setelah selesaikan, pasti mereka lebih yakin pada dirinya, ya kan? Jadi aku juga bisa. Ternyata aku mungkin bisa nyerah, tapi begitu aku tahan dan aku semangat, ternyata itu bisa. Nah mungkin itulah acara yang itu sukses, dan juga pun yang si Ken Lee sebagai tentara dia menjadi sangat sukses sekali sekarang, sangat heboh dan banyak orang yang suka dia. Nah mungkin di Indonesia juga memang ada beberapa acara mengenai kayak military ataupun ya juga acara mengenai polisi ya. Tapi kan mungkin sekedar paling mereka tangkap orang yang di jalanan mungkin yang suka melanggar peraturan atau mungkin narkoba atau apa, mereka mencari gitu kan. Tapi mungkin juga di Indonesia aku rasa mungkin ini ide baik juga ya. Ya mungkin bisa juga seorang produser mungkin yang punya ya dana yang cukup dan juga bisa membuat suatu acara. Aku rasa boleh juga nih ini kayak misalnya beberapa yang selebriti atau siapa ya kumpulkan, kemudian ada semacam survival game ya, survival. Walaupun itu bukan yang secara jangka panjang banget, tapi ya aku rasa tren ini sangat menarik sih buat aku. Jadi aku coba perkenalkan saja sebenarnya ya. Oke, sekian hari ini. Annyeong.